pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui, dapat menjelaskan pengertian dari fungsi pajak. Kemudian peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pajak. Kemudian peserta didik dapat menentukan jenis-jenis pajak dengan benar atau dengan amati video. Ternyata masih banyak orang-orang yang belum ngerti soal pajak. Kalau kamu salah satu yang nonton video ini sampai habis. Padahal setiap hari kita selalu berhubungan dengan pajak. Misalnya kita bangun tidur, terus pergi mandi, nggak lupa gosok gigi. Sabun, sampo, pasta gigi yang kita gunakan, kita beli itu kena PPN, pajak pertambahan nilai. Setelah itu kita pergi sarapan di sebuah restoran. Selesai makan kita mau bayar, kena pajak servis restoran. Begitu selesai makan kita keluar, mau naik mobil, ternyata ada tukang parkir, bayar dulu. Itu juga termasuk retribusi daerah kalau uangnya tidak masuk kantong dia. Berangkat ke kantor baru sadar ternyata ada pajak kendaraan. Begitu sampainya di kantor, hati ceria melihat tanggal muda. Wah gajian nih, tapi kena potong pajak. Muka bete pengen cepat pulang, begitu pulang kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Pusing, sama. Nah, oke, kalian sudah melihat video tadi ya, sudah amati. Nah, kira-kira menurut kalian itu video itu menjelaskan tentang apa? PPN. Kemudian apa lagi? PBB, apa lagi? Oke, berarti kalian pernah membeli sesuatu di minimarket? Nah, ya, beli apa coba? Sampo, pasta gigi, sabun ya. Nah, kemudian kalian pernah makan di restoran? Contohnya? Gacoan, terus apa lagi? Maggi ya, oke. Nah, gacoan, Maggi. Nah, itu kalau kalian kalau misalkan kalian mau membayar ya, sebelum membayar, kalian lihat di struknya. Kira-kira di situ ada atau terdapat kalimat harga sudah masuk PPN. Pernah amati nggak? Pernah ya. Nah, itu berarti kalian sudah membayar pajak. Nah, jenis pajaknya apa? PPN atau pajak pertambahan. Kemudian kalian ke sekolah naik apa? Motor. Motor ya, rata-rata motor ya. Nah, nanti coba kalian pulang tanya sama orang tua. Pak atau ibu, motornya tiap tahun dibayar pajak tidak? Nah, nanti setiap motor ada pajak kendaraan bermotor. Itu juga jenis pajak. Oke, pengertian pajak. Nah, kita tadi sudah lihat jenis-jenis pajak. Jadi secara tidak langsung kalian di kehidupan sehari-hari terlibat dengan pajak atau kalian sudah membayar pajak ya. Nah, apa sih itu pajak? Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, memotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Kemudian dasar hukum perpajakannya, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakannya diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Nah, ini diubah terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020. Kemudian fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama fungsi anggaran. Nah, fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran itu berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti jalan raya ya. Nah, itu darinya dari pajak. Kemudian seperti fasilitas umum seperti sekolah. Kemudian apa lagi selain jalan, sekolah? Apa kira-kira? Nah, jembatan juga bisa. Kemudian fungsi redistribusi pendapatan, yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kemudian jenis-jenis pajak. Nah, tadi ya sudah ibu tampilkan video yang tadi jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada berdasarkan pihak yang memungut. Ada pajak pusat dan daerah. Nah, kalau pajak pusat berarti yang memungut itu dari pusatnya. Misalnya Dirjen Pajak, kemudian Dirjen Bea Cukai. Kemudian untuk daerah itu berarti daerah provinsi dan daerah kabupaten. Nah, untuk contoh dari pajak pusat itu berarti PPH. Kemudian untuk pajak daerah seperti tadi PKB atau pajak kendaraan. Kemudian pajak reklame itu termasuk pajak daerah. Ada pajaknya ya. Kemudian yang kedua berdasarkan sifatnya, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian pajak objektif. Nah, kalau kalian yang dengar objektif itu apa ya kira-kira yang ada di dalam objektif? Jadi kalau pajak objektif berarti pengenaannya itu terhadap benda. Contohnya apa? Ya, pajak kendaraan motor. Apa lagi? Reklame juga. Terus apa lagi? PPN. Terus apa? PPN apa? Pajak kendaraan
jadi kayak orang lainnya. Kamu Oke.